teman-teman, ketemu lagi dengan Arthur Aritonang. Di sesi sebelumnya kita sudah di sesi CRUD, yaitu create. Nah, di sesi ini kita di action edit. Ya. Oke, sebelumnya kita kenali dulu ya di dalam kita harus manipulasi dulu dokumen objek modelnya. Ini adalah di sini adalah ada HTML-nya. Caranya seperti apa? Kita bisa tekan F12 atau dari setiap browser itu ada development tools-nya. Ya, ada development tools. Kalau kalau di Google Chrome ya, dari more tools ke developer tools. Ya, atau tekan F12 juga bisa. F12 atau Ctrl Shift I. Oke. Ya, kalau misalnya posisinya tidak posisi di bawah, ini bisa ini bebas ya. Kalau misalnya dia tuh menjadi window, sambil di sini jadi window. Oke, dia tuh bisa di dock side-nya tuh di bawah. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita coba inspect. Bagaimana cara inspectnya? Di sini ada selector ya, select an element. Ya, kita klik di sini elemen warnanya biru. Nah, contohnya kita fokus ke satu elemen. Edit. Nah, ini adalah satu elemen input standar. Oke ya. Nah, bagaimana kita menambahkan value di sini yang akan dibutuhkan, karena setiap item yang ada di sini tentu ID-nya berbeda, gitu ya. Kalau misalnya kita klik edit, ya tes bill makan ini aja yang akan dipanggil. Dan juga untuk cuci baju ya, kalau dia yang cuci baju. Itu baru secara spesifik. Nanti juga sama halnya dengan delete. Delete juga nanti dia harus secara spesifik menyebutkan kode unik atau ID. Seperti itu. Oke, ini sekarang kita inspect sudah ketemu ID-nya, ini masih standar. Nah, kita harus memberikan satu value supaya unik ya. Kalau diklik ini masih belum melakukan aksi apa-apa ya. Oke, ini di sini kita ke list karena dokumen objek model ini ada di dalam list. Kita ke list dulu. Listnya ada di mana? Ada di dalam index ya, to do index. Oke. Nah, ini biar tampilannya ini kan ada sembunyi itu ya. Tapi hati-hati nanti kalau di dalam file path ini sangat pengaruh sekali ya. Kalau misalnya mau tampilkan, dari sini ada toggle work wrap ya, tampil semua ya. Cuman kalau misalnya tidak nyaman ya sudah, nggak usah. Oke ya, tergantung, ini bebas. Oke nih, karena di sini ada kita tambahkan ada on click ya, tentu ada on click. Nah, on click juga dia ke arah mana? Oke, di sini kita bisa tambahkan tuh on click dengan. Nah, ini bisa kita tambahkan untuk menambah value. Untuk menambah value kita bisa menambahkan backcode ya. Kita bisa menggunakan backcode. Jadi bisa sih menggunakan tanda seru satu, cuman yang lebih mudah ini satu best practice yang saya rekomendasikan dengan menggunakan backcode. Ini adalah backcode. Nah, ini kita cukup leluasa menggunakan backcode ini. Jadi string apa aja kita bisa masukkan di sini. Ya, string 1 dan string petik 1, petik 2 bisa kita gunakan dalam satu script di sini. Oke. Nah, ini kita tambahkan on click, berarti location, dia akan ada ke sini, location area sama dengan ya, kita petik 1 ya. Ini backcode bukan petik 1 ya. Oke, slash to do slash edit ya. Jadi nanti kita buatkan ada edit di sini ya. Ini kebetulan belum ada, nanti kita tambahkan slash. Nah, ini nanti menjadi root di dalam controllernya, berarti kita tambahkan ID di sini. Oke. Nah, kalau misalnya ID-nya itu ada di mana gitu. Oke, itu ambil dari file.id. Oke, ini kita ulangi ya, kita ulangi. File ini merupakan item dari list data. Ya, data itu dari mana? Ya, data itu dari sini.
Ya, ini ada data. Sedangkan to do ini adalah merupakan data model dari to do data. Ya, to do data isinya apa? Kita menggunakan data model sini ada ID, ada test, dan juga ada done. Oke? Ya. Jadi di sini ada ID, ada test, ada done. Jadi sama. Di sini modelnya juga yang dipakai sama ya. Di sini ada test, ada done. Ini done. File.done. Nah, ini kita tambahkan ID. Jadi sama dengan to test ID. Oke, kita simpan. Nah, sekalian kita buat di delete-nya ya. Sekarang kita buat di delete-nya. Tapi ini actionnya bukan edit tapi delete misalnya. Nah, oke, selanjutnya ini kita ubah di dalam view bug. Kita cukup refresh lah ya. Di sini ada karena kita tidak ada mengubah di dalam JS-nya. Kita refresh. Ini kan masih polos ya, kita berdiri refresh. Nah, di sini ada on click ya, on click. Sini ada 2 ya, terus ada ini 2 ya, edit dan delete-nya. Ini ada 2. Kalau kita hover di atas apakah satu ya, 1. Terus kalau kita select yang paling bawah apa nih? Oh, di undefined. Ya, tidak ada. Oke. Sekarang coba kita lihat di sini kenapa dia undefined. Ya, di sini ada file ID. Kita cek lagi di ini undefined juga kayaknya, sama undefined. Ya, Billy Bassett undefined. Di 3 ada. Ya, kenapa? Di to do data itu hanya ada sampai dengan 3 ya. Ya itulah, kalau menggunakan data model ya seperti itu dulu. Oke. Berarti di sini kita ada yang perlu kita perbaiki, yang masih kurang. Pada di indeks pada saat dia posting ya. Mau dia post to do. Oke. Ya. Ya, di sini ada yang kurang ya, ID. Ya. Berarti di sini kita menambahkan ID ya, ID supaya ini tidak undefined. Kita tambahkan ID. Dengan mengambil, menambahkan var new ID. Ya, new ID berarti dia mengambil ID paling besar terus ditambah 1 gitu ya, biar tetap selalu unik ya. To do data kita ambil caranya gimana gitu ya. Berarti kita mesti mengambil nilai maksimum. Length lebih besar dari 0 ya, berarti kalau ini kita kondisikan dulu ya, lebih besar dari 0 lengthnya. Oke, kalau lebih besar dari 0 maka kita ambil nah ini kan kondisinya kalau dia empty ya, nanti dia error gitu ya, gimana mendapatkannya. Jadi kita kondisikan dulu, kalau lengthnya itu lebih dari 0 maka kita mengambil value dengan max dengan math ya, dengan math.max ya, terus .apply kurung. Kita masukkan lagi fungsi math-nya, koma to do data .map ya, berarti dia melakukan perulangan ya, nyarinya ya. Oke, sekarang setiap perulangan itu dia limpahkan ke dalam satu objek O ya, O. Nah, terus dia return object dot id itu ya. Nah, ini kalau dengan kondisi dia menemukan atau data lengthnya itu lebih dari 0 ya, dengan kondisi. Nah, kalau dia menemukan nilainya berarti ditambah 1.
Oke, jika tidak, dia mulai dari 1. Ya, kita coba lihat toggle. Ya, berarti ini ID-nya ini kondisinya yang pertama dicek dulu apakah to do data ini memiliki item ya dengan cek length-nya. Bila lebih dari 0, maka dia menggunakan fungsi map ya, mengambil nilai maksimal ya. Nah, dengan seperti ini dia akan mencari satu persatu dengan looping map. Dan setiap perulangan dia melimpahkan item menjadi O. Nah, setiap O itu punya properti yang ada di dalam item to do map. Nah, nilai max dari ID akan diambil. Nah, jika dia menemukan nilai max misalnya 3, maka supaya dia tetap unik dia menambahkan 1 ya, berarti nanti menjadi 4. Dan sebaliknya, jika to do datanya itu length-nya 0, maka dia memberikan angka 1. Oke. Nah, setelah ini jadi ya, baru kita limpahkan ke dalam ID sama dengan new ID ya, ya. Itu yang mengakibatkan kenapa tadi, karena defaultnya itu hanya cuma 3 data ya, 3 data. Pada saat di 4-nya itu dia tidak tersimpan ID-nya. Nah, ya, undefined. Selanjutnya, karena ini ada perubahan di JS-nya, kita Ctrl C. Oke, kita running lagi. Kita refresh. Dia kembali 3 lagi ya. Dia kembali 3 lagi seperti yang di sini. Ya, kalau kita bermain di data model ya, dia akan kembali lagi. Coba kita tambahkan cuci baju ya, cuci motor. Kita create. Nah, tadi di cuci motornya editnya sudah 0 ya, artinya undefined. Sekarang kita coba cek. Sorry. Oh ya, ini udah ada 4 ya. 4 kita tambah lagi. Apa tadi? Beli bakso. Nanti kita cek. Oke. Ya, berarti cuci motor dan beli bakso ini seharusnya sudah ada ID-nya. Nah, ini ada 5 ya untuk beli baksonya dan cuci motor. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah bisa memanipulasi elemen inputnya. Ya, kalau kita klik ya, kita coba klik ya, makan siang. Nah, dia lari ke sini ya. Berarti fungsi dari location href-nya itu sudah bisa digunakan. Cuman pada saat di sini belum ada route untuk menampung link ini ya, berarti kita tambahin. Ini ada satu request dari client, berarti kita tambahkan ada get ya. Ini mirip ya, get. Copy ya, terus ini ada edit ya, edit, dan di sini ada ID. Oke, penggunaan parameter di dalam Node.js JavaScript, penamaan query property ya, parameternya cukup memberikan .2. Nah, ini bebas ya, menggunakan ID boleh, terus misalnya kode boleh gitu. Tapi yang pasti nanti pada saat di parsingnya kita menyebutkan seperti yang di sini. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kita tambahkan di sini pengambilan value-nya. Misalnya const ID dari request.params ya. Nah, ID-nya kita udah dapat. Di sini kita tambahkan misalnya var to do sama dengan the to do data.find ya, define it's find. Oke.
object o dot id, ya id sama dengan id, ya. Oke, ini saya berikan sama dengannya equalsnya itu ada 2, artinya kalau id-nya nanti string ataupun integer dianggap sama, ya. Itu keunikan daripada JavaScript, ya. Nah, kalau kita bikin mutlak absolut, dia harus sama, kita kasih sama dengan. Jadi antara string 1 dan angka 1 itu bisa dibedakan. Oke, berarti di sini kita sudah menemukan, ya, ini ya. Oke, jika ditemukan, ya katakanlah ya ditemukan gitu ya, kita masih lurus-lurus saja. Nah, ini berarti kita ada return rendernya tuh, rendernya edit gitu, koma. Nah, ini kita tambahkan ada model, ya, model untuk editnya sendiri bisa kita tambahkan di sini to do. Ya, ini berarti satu model, ya, to do ditampung di sini, cuman itemnya 1. Oke. Nah, selanjutnya yang mesti kita buat adalah editnya. Editnya itu ya seperti ini ya, kita ambil contohnya yang dari create, mirip lah ya. Ya. Ini kita bisa copy paste. Ini kita ganti menjadi ya, copy paste. Tab 2 edit Pak. Oke, ini sama, ini kita ganti edit test gitu ya. Nah, ini kita ganti menjadi edit post. Oke, ini sama. Di sini berarti kita masukkan value dari result itu sendiri ya. Berarti di sini ada datanya, di sini ada data, di mana tadi di indeksnya ini ada to do ya, to do. Berarti di sini kita tambahkan mana nih, ini ada input. Nah, ini di sini ya, berarti koma value sama dengan petik. Nah, ini jangan kasih petik, langsung aja to do dot test. Oke. Nah, terus actionnya ini jangan lupa ya, di sini juga ada ya, actionnya itu kita tambahkan. Nah, ini biar aman, tambahkan slash dollar caliber to do dot id. Oke, to do id. Nah, di sini ID-nya sudah, tesnya udah, sekarang checkboxnya. Checkboxnya berarti cek ya. Cek. Nah, cek sama dengan result. To do dot done. Oke, ini submitnya. Ini kita ganti biarnya, kita warning biar sama warnanya, warna kuning. Ini bukan create-nya, ini adalah change ya, change. Terus di sini cancel. Oke, disamain aja. Oke ya, kita lanjutkan. Biar lebih ini, save change saja. Oke. Nah, di sini kita sudah samakan ya. Di sini kita ada tambah get ID, berarti ini kita tampung get-nya itu root ke to do, edit, terus value-nya 3. Sini ada 3 ID. Nah, ini ID-nya harus sama dengan ini. Ini adalah params query ya.
Oke, ini kita stop dulu karena ada perubahan di dalam JS-nya. Kita stop lagi. Oke, kita refresh. Oke, ini ada error nih. Ada apa nih? ID tidak ditemukan. ID property ID. Oke. To-do sama dengan to-do. Oke. Gitu ya. Dari ini kita ini lagi start, Ctrl C. Iya. Oke. Ya, berarti di sini harus ada kalibernya ya, harus menyebutkan nama, harus ada kaliber, terus menyebutkan ada nama properti yang dikirimkan ke editnya ke sini ya. Jadi ini tidak serta-merta langsung menyebutkan nama objeknya gitu ya, jadi harus disebutkan dulu seperti ini. Oke ya, selanjutnya ini kita sudah dapat ya, coba kita beli makan ya, 2 oke, cuci baju, oke, 3 oke. Nah ini kita sudah dapat nih. Sekarang selanjutnya adalah kalau kita ada perubahan, misalnya cuci bajunya jadi cek gitu kan, ini kan tadi uncheck nih. Nah kalau dicek terus cuci baju, udah cek terus save change, harusnya di to do ini cuci bajunya harus sudah done seperti itu ya. Berarti kita tambahkan lagi yang namanya post dalam sini ya, kita kasih namanya post lagi. Nah ini udah get, gitu aja. Kalau untuk web form itu cukup get dan post aja ya, post. Post. Oke, sama edit dan ID-nya sama dengan mengambil ID juga. Oke. Nah, ini ID-nya tetap sama, mengambil dari paramnya. Oke, di sini kita cari indeksnya. Index berarti find index. Oke. Ya, jadi kita kalau udah ketemu indeksnya, kita berdasarkan indeksnya. Karena ID-nya udah pasti unik, ya, pasti unik. Kenapa seperti ini? Oke, jika IDX-nya sama dengan, atau katakanlah ketemu ya, berarti tidak sama dengan -1 ya, tidak ketemu ya, maka to do data dengan indeks keberapa ya, memberikan value ya, value baru. Berarti sini ada ID sama dengan ID. Oke, berarti di sini kita tambahkan const body, apps task done dari request dot body gitu ya. Oke. Nah, tesnya ini sama. Oke, terus tesnya tes dan dan sama dengan, nah ini sama nih untuk pemberian nilainya ya, jika dannya itu sama ya. Ya, ini bedanya dia menambahkan, kalau ini adalah mengubah. Oke, ini sudah selesai. Ini kita redirect ya, kalau ini selesai berarti kita redirect ke kemana, ke to do yang di sini ya, ke to do sini ya. Berarti respond redirect to do. Oke, ini kita hapus
Gitu. Ya. Oke, di sini get-nya sudah ada. Get berarti dia tuh memanggil ya, memanggil nanti dari return-nya ke browser atau ke client ya. Terus setelah bila ada eksekusi save change, berarti dia akan ke post gitu ya. Oke, waktu dia get, berarti yang dia get itu adalah form ini ya. Dia udah menyiasati bahwa dia itu nanti bakal di post ya. Postnya itu kemana? Ke edit dengan to do id dengan save change. Oke, kita tes ini, kita stop dulu, kita stop, kita index, tidak ada yang tidak disimpan. Oke, kita refresh. Oke, to do. Nah, kita tes to edit. Ya, cuci baju ini kita nanti. Oops, ya ada error. Ya. Oke. Install ya. Oke, kita restart lagi. Nah, kita back dulu. Oke, ini kita dulu. Oke, refresh. Kita tutup dulu ini ya. Edit, cuci baju, cek. Oke. Ya. Oke. Berarti ada error di redirect ya. Oke. Ya, demikian untuk sesi bagian dari Groove-nya untuk edit. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya.